Bikin merinding. Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia tantang Korea Selatan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong bongkar alasan mengejutkan. Kurang ajar. Ingin fokus ke putaran ketiga, timnas Indonesia diganggu mafia. Jelang drawing putaran ketiga, media Korea Selatan khawatir Korea Selatan bertemu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasannya. Iri dengan timnas Indonesia, si pelatih gondrong Malaysia minta FAM Malaysia gerak cepat, ikuti langkah PSSI. Pilih realistis. Ini target Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi jenderal di lini tengah timnas Indonesia, Jai Itzes bakal jadi kapten masa depan? Hikmah gabung timnas Indonesia, Jai Itzes jadi rebutan klub-klub raksasa Italia. Jordit Amat dan Justin Hubner dipastikan absen. Akankah Elkan Bagot dipanggil ke timnas Indonesia di putaran ketiga? Vietnam alami kehancuran total. Timnas Indonesia terancam dikangkangi Malaysia di ranking FIFA. Berikut informasi selengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan tonton video ini hingga selesai, agar kalian tidak gagal paham. Terima kasih. Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bertemu dengan Korea Selatan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan Shin Tae-yong tersebut berpeluang besar terwujud. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Korea Selatan memulai drawing grup dari pot yang berbeda, sehingga ada kemungkinan kedua tim menempati satu grup yang sama. Sebagai informasi, timnas Indonesia menempati pot 6. Sedangkan Korea Selatan berada di pot 1. Drawing grup putaran ketiga dijadwalkan terlaksana di Malaysia pada 27 Juni mendatang. Nantinya akan ada 18 negara yang bakal dibagi menjadi 3 grup. Bila timnas Indonesia benar-benar satu grup dengan Korea Selatan, Shin Tae-yong menegaskan tak gentar. Shin Tae-yong mengaku sudah mengenal timnas Korea Selatan. Hal tersebut didasari dari pengalaman Shin Tae-yong yang sempat menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Saat saya bertemu Korea Selatan, menurut saya itu mudah. Karena saya sebenarnya paling mengenal tim Korea. Saya sangat mengenal pemain Korea kami. Lebih lanjut, Shin Tae-yong juga mengungkapkan keinginan agar timnas Indonesia dan Korea Selatan bisa lolos bersama ke Piala Dunia 2026. Namun, Shin Tae-yong menyadari bahwa target ini bukanlah target yang mudah untuk timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia harus mengamankan dua besar di babak penyisihan grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau itu tak bisa terjadi, timnas Indonesia harus bisa menembus 4 besar untuk lolos ke putaran keempat dan menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Keinginan saya adalah kita pergi bersama. Sebenarnya ada baiknya kita berpartisipasi di Piala Dunia ini. Tapi tidak semudah yang saya kira. Saya hanya akan memikirkannya dan berusaha keras, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong pernah membawa timnas U23 Indonesia mengalahkan Korea Selatan beberapa waktu lalu. Prestasi ini diraih di Piala Asia U23 2024. Kala itu, timnas U23 Indonesia sukses mengalahkan Korea Selatan melalui babak adu penalti, November 10, setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 pada waktu normal. Kurang ajar. Ingin fokus ke putaran ketiga, timnas Indonesia diganggu mafia. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, meminta semua pihak untuk tidak mengganggu konsentrasi timnas Indonesia. Arya menegaskan, Federasi sedang menyiapkan skuad Garuda untuk fokus menata putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat setelah pasukan Shin Tae-yong menjadi runner-up grup F putaran kedua. Menembus putaran ketiga, timnas Indonesia akan berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih berat.
mereka berpotensi bertemu dengan tim-tim elit Asia seperti Korea Selatan, Iran, hingga Jepang. Oleh karena itu, Arya meminta semua pihak untuk tidak mengganggu konsentrasi PSSI maupun Timnas Indonesia. Meski begitu, ia mengatakan PSSI tetap menerima masukan dari pihak eksternal. Kami lagi konsentrasi untuk persiapan round 3. Tolong bantu kami, isu-isu di luar dari isu penyiapan timnas bisa dikurangi, kata Arya. Jelang drawing putaran ketiga, media Korea Selatan khawatir Korea Selatan bertemu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasannya. Media Korea Selatan khawatir Tagup Warriors harus bertemu dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Korea Selatan yang keluar sebagai juara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipastikan melaju ke babak selanjutnya. San Heung-min dan kawan-kawan dipastikan melaju ke putaran ketiga dengan mengemas 16 poin dari 6 laga yang dilakoninya. Tim berjulukan The Tagup Warriors tersebut tercatat meraih 5 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Setelah memastikan lolos ke putaran ketiga, Korea Selatan dipastikan masuk pot pertama dalam drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Korea Selatan masuk pot pertama bersama Iran dan musuh bebuyutannya yakni Jepang. Namun, situasi ini tak bisa membuat Korea Selatan bersantai. Pasalnya, San Heung-min dan kawan-kawan tetap akan menghadapi lawan yang tak mudah. Media Korea Selatan, Hansbiz, menyebut bahwa babak penyisihan putaran ketiga yang akan dimulai September 2024 ini masih menyisakan banyak tim hebat. Ada 18 tim yang sudah memastikan lolos ke putaran ketiga dan mereka semua tak bisa dianggap remeh menurut media asal Korea Selatan ini. Hal ini karena dilihat dari pembagian pot, tim asal negeri ginseng tersebut memang masuk dalam pot pertama. Namun, mereka diprediksi masih akan tetap berada dalam grup maut. Ini karena Hansbiz melihat bahwa pembagian pot yang dilihat berdasarkan peringkat FIFA pada Juni ini terlihat masih ada lawan kawan berat. Bahkan dari pot 2 hingga pot 6, tim-timnya tak bisa dianggap remeh. Menurut media Korea Selatan ini, untuk pot 2 yang diisi Australia, Qatar, dan Irak akan menjadi ujian tersendiri. Mereka lawan yang sulit buat Korea Selatan. Pot 3 berisi Arab Saudi yakni tim kuat, kemudian Uzbekistan, dan ada Jordania yang berhasil mengalahkan Korea Selatan di semifinal Piala Asia 2023 Qatar, tulis Hansbiz. Tak hanya was-was dengan tim yang ada di pot ketiga saja, namun, mereka juga mewaspadai tim yang berada di pot 4. Apalagi pada pot ini ada mantan pelatih timnas Korea Selatan, yakni Paulo Bento. Pelatih asal Portugal tersebut diketahui menukangi Korea Selatan pada tahun 2018 hingga 31 Desember 2022. Setelah keluar dari kepelatihan Korea Selatan, juru taktik berusia 54 tahun tersebut saat ini menukangi Uni Emirat Arab, UEA. Situasi ini menurut media Korea Selatan tak akan menguntungkan dan pasti bisa membuat San Heung-min dan kawan-kawan kesulitan, karena sang pelatih telah mengetahui kekurangan dan kelebihan pemain Tagup Warriors. Selain mereka, media Korea Selatan juga khawatir apabila Lee Kang-in dan kawan-kawan harus bertemu dengan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini melaju ke putaran ketiga seusai mengalahkan Filipina 2-0 dalam laga terakhir grup F, Selasa, 11 Juni 2024. Dengan begitu, Timnas Indonesia lolos ke putaran selanjutnya dengan mengemas 10 poin dari 6 laga yang dilakoninya. Setelah lolos, Tom Haye dan kawan-kawan dipastikan masuk dalam pot ke-6. Hal ini karena ranking Timnas Indonesia saat ini juga berada di posisi ke-134. Untuk itu, mereka berada di pot terakhir jelang putaran ketiga ini. Walaupun berada di pot terakhir, ternyata Timnas Indonesia membuat media Korea Selatan khawatir. Mereka sedikit panik karena pada pot ke-6 ada 2 tim yang dinilai sebagai tantangan berat buat San Heung-min dan kawan-kawan. Timnas Indonesia dan Korea Utara dinilai sebagai tim yang tak bisa dianggap mudah. Tapi kami khawatir bisa bertemu dengan tim Timur Tengah, Korea Utara, dan Shin Tae-yong. Lanjutnya, menurutnya bertemu Timnas Indonesia ini bisa menjadi kekhawatiran
karena saat ini mereka dilatih oleh Shin Tae-yong. Mereka membeberkan alasan kenapa khawatir Korea Selatan harus berhadapan dengan timnas Indonesia. Tim Merah Putih dinilai tak akan jadi lawan yang mudah. Hal ini karena sebelumnya langkah timnas U23 Korea Selatan juga dihentikan tim asuhan Shin Tae-yong di Piala Asia U23 2024. Dihentikannya mereka membuat Korea Selatan gagal untuk pertama kalinya tampil di Olimpiade setelah 40 tahun beruntun selalu tampil di ajang pesta olahraga tersebut. Menurut media Korea Selatan, Shin Tae-yong terlalu memahami sepak bola mereka, sehingga itu bisa menjadi ancaman apabila mereka bertemu timnas Indonesia. Pasalnya, langkah Korea Selatan U23 juga telah dihentikan dan gagal ke Olimpiade 2024 Paris. Untuk itu, apabila mereka bertemu Shin Tae-yong kembali, nantinya tak akan mudah perjuangannya. Shin Tae-yong menjadi salah satu alasan Korea Selatan ingin menghindari timnas Indonesia di putaran ketiga nantinya. Korea Utara merupakan tim yang memiliki hubungan diplomatik yang rumit, dan Indonesia dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong, sehingga nampaknya tidak akan mudah untuk menghadapinya, ungkap media Korea Selatan. Iri dengan timnas Indonesia, si pelatih gondrong Malaysia minta FAM Malaysia gerak cepat, ikuti langkah PSSI. Dalam satu dekade terakhir, sepak bola Malaysia boleh saja berbangga karena menjadi salah satu unggulan di kawasan ASEAN. Namun kini, mereka mulai mengernyitkan dahi setelah timnas Indonesia kembali menjadi raksasa di Asia Tenggara. Dilansir dari berbagai sumber, Malaysia tampaknya mulai iri dengan perubahan yang dilakukan timnas Indonesia. Salah satunya proyek naturalisasi pemain keturunan berhasil membawa timnas Indonesia naik pangkat. Pelatih timnas Malaysia, Kim Pan-gon bahkan meminta Federasi Sepak Bola Malaysia meniru apa yang dilakukan oleh PSSI, yakni mencari pemain keturunan yang bermain di Eropa untuk dinaturalisasi menjadi WNM, warga negara Malaysia. Tapi selain naturalisasi, Kim Pan-gon juga berharap FA Malaysia membangun sistem yang tepat untuk melahirkan pemain lokal berkualitas. Soal Indonesia, pelatih berambut gondrong ini memprediksi skuad Garuda menjadi kekuatan menakutkan di kemudian hari. Ia juga memuji sosok Shin Tae-yong yang dianggap menjadi aktor di balik kesuksesan timnas Indonesia saat ini dalam membangun tim. Setelah itu, naturalisasi dan kompetisi lokal berkualitas, baru kita berani bersaing, ujar Kim Pan-gon. Sebagai contoh di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia gagal bersinar. Di Piala Asia di Qatar, berada di dasar grup E dengan 1 poin. Di grup tersebut, Harimau Malaya bersaing dengan Bahrain, pemuncak grup, Korea Selatan, runner-up, dan Yordania. Sementara di kualifikasi Piala Dunia 2026, langkah Malaysia terhenti di ronde kedua setelah finish di urutan ketiga grup D dengan poin 10 dari 6 laga. Asuhan Kim Pan-gon berada di bawah Oman dan Kirgistan, dan 1 strip di atas Cina Taipei. Pilih realistis. Ini target Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terus menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026 usai melaju ke putaran ketiga babak kualifikasi zona Asia. Skuad Garuda memastikan tempat di putaran ketiga usai melibas Filipina di laga terakhir grup F putaran kedua. Hasil itu membuat tim Merah Putih menyegel posisi kedua klasemen akhir grup F dengan mengumpulkan 10 poin. Indonesia menemani juara grup Irak ke putaran ketiga sekaligus mengandaskan langkah Vietnam dan Filipina. Akan tetapi, tim asuhan Shin Tae-yong itu dipastikan akan menghadapi tantangan lebih berat di putaran ketiga. Pasalnya, tim-tim raksasa Asia telah menanti Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan pada fase yang diikuti 18 tim tersebut. Menyadari hal tersebut, Shin Tae-yong tidak ingin memasang target muluk bersama timnya di putaran ketiga. Faktanya, peringkat FIFA Indonesia adalah yang terendah di antara 18 negara yang lolos ke putaran ketiga. Anda harus berharap keberuntungan untuk bisa melaju ke putaran final Piala Dunia, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong lebih memilih realistis dengan mengincar posisi ketiga atau keempat grup untuk lolos ke putaran keempat. Nantinya, 6 tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat akan dibagi ke dalam 2 grup di putaran keempat. Indonesia harus menjadi salah satu dari 2 pemenang grup di fase ini
untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan dua runner-up grup akan beradu untuk menjadi wakil Asia di playoff antar konfederasi. Itu menjadi cara terakhir bagi Shin Tae-yong dan anak-anak asuhnya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya pikir kami dapat mencoba untuk mendapatkan tempat ketiga atau keempat, kata Shin Tae-yong. Kemudian kami dapat mengincar putaran keempat. Kami bahkan memikirkan tentang babak playoff, tambahnya. Jadi jenderal di lini tengah timnas Indonesia, Jai Itzes bakal jadi kapten masa depan? Hikmah gabung timnas Indonesia, Jai Itzes jadi rebutan klub-klub raksasa Italia. Penampilan seorang Jai Noah Itzes atau Jai Itzes yang menjadi jenderal lapangan tengah timnas Indonesia sukses memantik decak kagum para penonton. Apalagi sebelumnya bek 43,45 miliar rupiah itu turut menjadi aktor penting dalam promosinya Venezia FC ke kasta tertinggi Liga Italia. Dilansir dari Transfermarkt, Jai Itzes baru mendapatkan status kewarganegaraan sebagai WNI pada 28 Desember 2023 lalu dan melakoni debut bersama timnas Indonesia saat skuad Garuda menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F melawan Vietnam Maret kemarin. Pemain dengan tinggi 190 cm itu telah membukukan 1 gol untuk pasukan Merah Putih. Tak hanya postur yang sangat memadai, ia juga sukses mendapat pujian atas penampilannya yang tenang dan solid. Bahkan kedewasaan bermain yang ditunjukkan membuat publik menilai Jai Itzes layak menjadi kapten masa depan bagi timnas Indonesia. Jai sempat mendapat sorotan penuh usai melakukan aksi heroik dengan memimpin para pemain Indonesia maupun Filipina untuk membentuk barikade dan melindungi Adrian Ugelvik yang cedera agar tidak tersorot kamera saat sedang diberi pertolongan medis. Momen ini terjadi saat bek Filipina tersebut salah jatuh usai berduel udara dengan Hernando Ari. Sontak saja kedewasaan dan ketenangan yang Jai Itzes tunjukkan sukses menarik simpati publik. Tak sedikit pujian yang mengarah pada bek Venezia FC itu tertuang di media sosial. Benar-benar respect sama Jai Itzes. Mengoordinasi supaya para pemain Indonesia dan Filipina untuk mengelilingi Adrian yang sedang dirawat serius di lapangan. Mendatangi dan merangkul Hernando yang ragu-ragu untuk berselebrasi setelah full time. Jiwa leadership tinggi dengan tetap memberi review after match kepada partner backnya Rizky Ridho dan Hubner. Bermain tenang dan solid sepanjang pertandingan. Cuit Udabot di Twitter. Diketahui bahwa selama ini ban kapten berada di tangan Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, dan Rizky Ridho. Dengan deretan pengalaman yang apik, bukan hal berlebihan jika Jai Itzes digadang-gadang akan dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia. Bahkan kini Jai juga diminati oleh klub-klub raksasa Serie A Torino FC dan Parma digosipkan sedang berebut untuk mendatangkan bek berusia 24 tahun tersebut. Jordi Amat dan Justin Hubner dipastikan absen. Akankah Elkan Bagot dipanggil ke timnas Indonesia di putaran ketiga? Setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0, timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, dua palang pintu pertahanan Indonesia, Jordi Amat dan Justin Hubner, dipastikan absen pada laga pembuka putaran ketiga. Keduanya terkena larangan bermain akibat kartu merah dan akumulasi kartu kuning. Akankah Elkan Bagot dipanggil timnas Indonesia untuk putaran ketiga tersebut? Seperti diketahui, Elkan Bagot hampir mustahil untuk kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Pasalnya, bek Ipswich Town FC itu sudah tidak masuk skuad Garuda dalam 2 turnamen terakhir. Elkan Bagot tak memenuhi panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas di playoff Olimpiade Paris 2024. Saat ditanya soal pencoretan Elkan, Shin Tae-yong justru meminta balik bertanya ke Elkan Bagot. Masalah Elkan, mungkin langsung tanyakan saja ke dia, kata Shin Tae-yong. Namun, Elkan Bagot berpeluang untuk mengisi line-up timnas Indonesia saat putaran ketiga nanti dengan absennya Jordi Amat dan Justin Hubner. Elkan Bagot bisa mencontoh salah satu pemain lokal demi bisa kembali dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Elkan Bagot perlu mencontoh sikap elegan Muhammad Adi Satrio ketika sempat dicampakkan Shin Tae-yong. Kiper PSIS Semarang itu menyampaikan permohonan maaf saat kembali dipanggil tim nasional. Ya,
Saya meminta maaf kepada Shin Tae-yong terkait AFF U23 2023 kemarin, kata Adi Satrio saat memenuhi panggilan timnas U23 untuk Piala Asia U23 2024. Saya tidak dikasih, dilepas, dari klub. Saya meminta maaf secara pribadi. Ya, ini adalah etika, bagian dari respek dan saling menghargai, jelasnya. Berkat sikap rendah hatinya itu, Adi Satrio kini menjadi kiper pelapis Hernando Ari di timnas senior. Ia menyisihkan penjaga gawang senior seperti Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Syahrul Trisna. Elkan Bagot sepertinya perlu melakukan sikap tersebut jika ingin mengambil hati Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kemungkinan baru akan berkumpul kembali pada Agustus 2024. Vietnam alami kehancuran total. Timnas Indonesia terancam dikangkangi Malaysia di ranking FIFA. Vietnam diperkirakan turun 1 peringkat, sedangkan Thailand naik 2 peringkat untuk masuk 100 besar peringkat FIFA. Vietnam menambah 10,38 poin setelah menang 3-2 melawan Filipina di Stadion Maidin Hanau pada 6 Juni. Namun kehilangan 6,9 poin setelah kalah 1-3 dari Irak pada 12 Juni. Dengan tambahan 3,48 poin, Vietnam kini memiliki 1168,02 poin namun tetap saja turun ke peringkat 116. Alasan penurunan tersebut adalah karena peringkat 3 tim di belakang Vietnam naik setelah pertandingan bulan Juni. Korea Utara naik 8 peringkat ke peringkat 110 setelah mengalahkan Suriah dan Myanmar. 2 tim Afrika, Tanzania, naik 5 peringkat, dan Guinea-Bissau, naik 1 peringkat, kini berada di peringkat 114 dan 115. Peringkat 116 merupakan posisi terendah Vietnam sejak November 2017, ketika mereka berada di peringkat 125. Tim ini kini menduduki peringkat kedua di Asia Tenggara dan peringkat ke-20 di Asia. Thailand mempertahankan kepemimpinannya di Asia Tenggara selama 3 bulan berturut-turut. Mereka memperoleh 9,63 poin dari hasil imbang 1-1 dengan Tiongkok dan kemenangan 3-1 atas Singapura, naik ke peringkat 99. Ini merupakan posisi tertinggi Thailand sejak Maret 2010. Meski demikian, Thailand tetap tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia meski memiliki poin, selisih gol, dan jumlah gol yang sama dengan Cina. Namun kalah selisih head-to-head dan finish ketiga di grup C. Thailand kini berada di peringkat ke-16 di Asia. Indonesia tetap berada di peringkat 134. Malaysia naik 3 tingkat ke peringkat 135 setelah menang 3-1 atas Taiwan. Dengan selisih 1 poin antara timnas Indonesia dan Malaysia di ranking FIFA, maka timnas Indonesia berpotensi besar akan dikangkangi Malaysia di ranking FIFA. Pembaruan peringkat FIFA berikutnya akan diumumkan secara resmi pada 20 Juni.